Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Lightyear yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang Buzz Lightyear diberi misi untuk mencari planet baru untuk umat manusia tinggali. Ya wes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan tokoh utama kita, Buzz Lightyear, yang merupakan Space Ranger atau pasukan keamanan ruang angkasa. Buzz terbangun dari tidur panjangnya, dikarenakan sistem pesawat memberitahu jika di dekat pesawat ada planet yang mungkin bisa ditinggali. Kemudian, Buzz memutuskan untuk menyelidiki planet tersebut. Setelah mendarat, Bas keluar dan memeriksa keadaan di sana, apakah cocok untuk ditinggali. Di sana, dia ditemani sahabatnya bernama Komandan Alisa Hawthorne yang mengajak Featheringham Stan yang merupakan ranger baru. Tapi, di saat Bas dan Alisa berbincang, tiba-tiba anak baru ditarik ke dalam oleh akar raksasa. Bas dan Alisa pun juga diserang akar raksasa. Di sana juga terdapat serangga raksasa yang akan menyerang mereka. Bas dan Alisa segera melarikan diri dengan menggunakan mode siluman yang membuat diri mereka berdua tidak terlihat. Namun sayang, waktu mode siluman terbatas dan mereka berdua terlihat lagi. Mau tidak mau, mereka berdua bertarung melawan para serangga untuk mencapai pesawat induk. Yang ternyata pesawat induk juga diserang akar raksasa. Singkat cerita, mereka berdua sampai di pesawat. Bas melihat anak baru diserang oleh akar raksasa dan serangga. Bas segera menolongnya. Di sana, Bas hampir gagal menolong anak baru. Tapi Alisa berhasil menembak serangga dan memberikan pedangnya ke Bas. Bas dan anak baru akhirnya selamat sampai pesawat. Bas dan Alisa segera menerbangkan pesawat dengan susah payah karena masih terjerat akar. Tapi pesawat tidak kuat terbang dan menabrak tebing yang membuat pesawat rusak parah. Karena hal tersebut, Bas merasa bersalah dan ingin mengundurkan diri. Tapi Alisa meyakinkan Bas kalau dia bisa menyelesaikan misinya. Bas dan Alisa pun membangunkan semua orang di pesawat. Dikarenakan pesawat induk rusak, mereka semua membangun koloni dan mengumpulkan sumber daya alam yang ada di planet tersebut selama setahun. Singkat cerita, Bas diberi misi untuk uji coba bahan bakar kristal yang digunakan untuk pesawat agar memiliki kecepatan suara dan bisa mengelilingi galaksi mencari planet baru. Setelah melakukan persiapan, Bas segera meluncur memutari planet dengan kecepatan suara dengan waktu 4 menit. Proses uji coba berjalan lancar, namun sayang, seiring berjalannya waktu, bahan bakar kristal tidak stabil, yang membuat Bas melenceng dari jalur. Bas berusaha menyesuaikan jalur dan akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Fuel stable. Setelah berhasil selamat, Bas dikejutkan dengan temannya bernama Dias yang semakin tua. Yang ternyata Bas sudah pergi selama 4 tahun, padahal dia hanya pergi selama 4 menit. Kemudian sebuah robot menjelaskan bahwa Bas pergi selama 4 tahun karena Bas menggunakan kecepatan suara. Hal itu mengakibatkan waktu Bas melambat, yang dimana Bas hanya bertambah tua 1 menit, sedangkan di bumi 1 tahun. Kemudian Alisa mengantarkan Bas kembali ke kamarnya. Saat perjalanan, terlihat koloni sudah membangun bangunan seperti apartemen dengan jumlah yang banyak. Sesampainya di kamar, Bas diberi sebuah robot kucing bernama Sox dari Alisa. Sox ditugaskan untuk menghibur Bas karena sudah pergi selama 4 tahun. Bas pun segera tidur. Tapi Bas terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Karena dihantui rasa bersalah, Bas memutuskan untuk mencoba bahan bakar kristal lagi
untuk menebus kesalahannya, dan Sox diberi tugas Buzz untuk menstabilkan bahan bakar kristal. Singkat cerita, Buzz segera meluncur ke ruang angkasa, dan lagi-lagi bahan bakar kristal tidak stabil dan misi gagal. Buzz dengan pantang menyerah mencoba bahan bakar kristal berulang-ulang kali, dan hasilnya tetap saja gagal. Hingga saat ia ingin bertemu Alisa, ternyata Alisa sudah meninggal dan meninggalkan pesan terakhirnya di kantor. Yang saat itu Alisa sudah mempunyai cucu bernama Izzy. Kemudian Buzz didatangi komandan baru bernama Cal Burnside. Dia mengatakan jika misi Buzz tidak akan dilanjutkan dan koloni menetapkan untuk tinggal di sana dengan membuat perisai laser. Buzz mencoba meyakinkan komandan kalau misinya akan berhasil, tapi komandan tetap menolak. Kembalinya ke kamar, Sox ternyata sudah berhasil memecahkan masalah bahan bakar kristal selama 62 tahun. Kemudian, Buzz didatangi oleh pasukan penjaga untuk mengambil Sox. Dengan alasan, Buzz tidak perlu Sox lagi. Tapi Buzz tidak mau dan segera kabur ke bandara untuk mencoba bahan bakar kristal sesuai ramuan Sox. Singkat cerita, Buzz sampai di bandara. Buzz segera membuat ramuan bahan bakar kristal sesuai dengan penelitian Sox. Setelah masuk pesawat, Buzz yang ketahuan segera meluncur ke angkasa. Ternyata bahan bakar kristal stabil dan Buzz akan membawa pergi koloni ke planet baru. Fuel stable. Buzz pun berhasil mendarat di luar koloni karena tempat koloni sudah dilapisi perisai laser. Saat keluar, Buzz tiba-tiba didorong seseorang untuk bersembunyi dari sebuah robot. Robot itu mengambil pesawat Buzz dengan alat teleport kembali ke pesawat induknya, yang ternyata itu adalah pesawat milik Zurg, musuh bebuyutan Buzz di Toy Story. Mereka berdua segera pergi, dan orang yang menyelamatkan Buzz adalah Izzy, cucu dari Alisa, yang sekarang sudah besar. Dan Buzz ternyata sudah pergi selama 22 tahun. Izzy menceritakan kalau koloni tiba-tiba diserang oleh Zurg, dan komandan mengaktifkan perisai laser. Singkat cerita, mereka berdua sampai di markas Izzy. Di sana ada dua orang yang masing-masing bernama Morrison dan Darby. Mereka semua segera merencanakan misi untuk masuk ke koloni, yaitu dengan cara menghancurkan pesawat Zurg agar robot yang menjaga di perisai hancur, dan Buzz bisa memasukkan kristal ke pesawat induk dan pergi dari sana. Setelah itu mereka bersiap-siap menjalankan rencana. Tapi tiba-tiba mereka semua diserang oleh pasukan Zurg. Pasukan Zurg berhasil menangkap Buzz dan akan kabur menggunakan alat teleport. Tapi Buzz berhasil menendang alat tersebut. Morrison menembakkan sebuah tombak tapi tidak kena. Yang ternyata mereka bertiga hanyalah seorang amatir. Setelah beberapa lama, Morrison berhasil menembak robot dan menyelamatkan Buzz. Kemudian, Buzz berencana melakukan misi tersebut sendiri karena tidak yakin dengan Izzy dan kawan-kawan. Akhirnya, Izzy dan lainnya mengantarkan Buzz ke pangkalan terdekat untuk mencari pesawat. Diketahui, Darby merupakan seorang napi yang mengikuti Izzy agar masa tahanannya berkurang, dan Morrison adalah seorang sukarelawan. Sesampainya di pangkalan, Buzz memerintahkan Izzy dan lainnya pergi. Buzz masuk dan menemukan seragam Space Ranger. Tapi tiba-tiba Izzy dan kawan-kawan kembali ke Buzz untuk mengambil kunci truknya. Morrison mengambil kuncinya dan tidak sengaja menyalakan alarm truk. Hal itu membuat serangga yang sedang tertidur bangun dan segera menyerang mereka. Beruntung Izzy berhasil menutup pintunya. Mereka semua segera pergi dari sana dengan menggunakan mode siluman. Buzz berhasil menuju ke pesawat.
Sedangkan Izzy dan kawan-kawan akhirnya ketahuan karena Buzz lupa memberitahu jika mode siluman ada batasnya. Mereka bertiga segera menuju ke pesawat dengan Morrison yang sudah mengembang karena menekan tombol suren. Setelah sampai di pesawat, mereka semua segera pergi dari sana. I can see you too. The bugs can see. Tapi tiba-tiba Zerg datang menyerang mereka. Pesawat mereka tertembak dan terjatuh. Beruntung mereka semua mendarat dengan selamat. Sox memeriksa kerusakan pesawat yang hanya kerusakan kecil dan memerlukan kapasitor baru. Kemudian Izzy menyarankan untuk pergi ke fasilitas tambang dekat mereka untuk mencari kapasitor baru. That mining facility will have a console, right? Sesampainya di sana, mereka berhasil mendapatkan kapasitor. Tapi Morrison tidak sengaja menekan tombol yang membuat sistem keamanan aktif. Dan mereka semua terjebak di perangkap kerucut. Perangkap ini bisa menyatu jika mereka saling berdekatan. Kemudian mereka menemukan cara untuk lolos dan segera menghancurkan sumber daya dari perangkap ini. Setelah mencoba berkali-kali, sumber daya akhirnya hancur dan meledak, mengakibatkan kapasitor terlempar dan tempat tersebut hampir hancur. Buzz segera mengambilnya dan berhasil lompat. Setelah itu, mereka semua beristirahat dan mengisi daya Sox. Setelah terisi penuh, mereka segera kembali ke pesawat. Sesampainya di pesawat, mereka segera terbang karena dikejar pasukan Zerg dengan mengambangkan pesawat. Karena Sox memerlukan waktu untuk memasang kapasitor. Setelah kapasitor terpasang, Izzy dengan sok tahu asal memencet tombol yang mengakibatkan bahan bakar kristal terlempar keluar. Buzz segera mengambilnya. Namun sayang, robot Zerg lebih dulu mendapatkannya dan teleport ke pesawat Zerg. Setelah itu, Zerg datang dan menangkap Buzz. Di pesawat, Buzz segera melarikan diri dari Zerg, tapi gagal. Buzz pun menyerah dan Zerg menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata itu adalah Buzz versi tua. Dan di sana juga terdapat Sox tapi sudah sedikit lecet. Buzz tua menjelaskan jika dia mengalami kejadian sama seperti Buzz muda. Mereka berdua berbincang-bincang dan terdapat asal-usul nama Zerg yaitu dari suara anak buahnya yang hanya mengatakan satu kata yaitu Zerg. Robots can't quite say buzz, so around here I'm Kemudian Buzz tua menjelaskan jika dia mengalami hal yang sama seperti Buzz muda selama ini. Tapi bedanya saat Buzz tua mendarat, dia akan ditangkap oleh komandan karena mencuri pesawat. Dan Buzz tua segera kabur dengan kecepatan suara secepat mungkin. Secara tidak sadar, Buzz tua sudah melewati waktu 1 abad. Di masa depan, Buzz bisa merasakan teknologi yang lebih canggih, yaitu bisa mengendalikan robot Zerg. Hingga akhirnya Buzz tua sadar jika bahan bakar kristal bisa menjadi kunci untuk perjalanan waktu. Buzz tua menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti perjalanan waktu. Hingga akhirnya dia berhasil kembali ke masa sekarang. Kristal milik Buzz tua sudah melemah karena terlalu banyak digunakan untuk percobaan. Hingga akhirnya Buzz tua berusaha menangkap Buzz muda untuk mengajaknya kembali ke masa lalu. Menggunakan kristal milik Buzz muda agar mereka berdua bisa mencegah terjadinya kecelakaan pesawat induk di awal film tadi. Mereka berdua segera menjalankan mesin waktu, tapi tiba-tiba Buzz muda sadar jika mereka kembali ke masa lalu, Alisa pun tidak akan mempunyai keluarga, dan Izzy beserta lainnya tidak akan pernah ada. Buzz tua meyakinkan Buzz muda jika Alisa tidak akan tahu jika dia mempunyai keluarga.
Tapi Bas muda tetap menolak dan segera pergi membawa kristal. Bas tua yang marah akhirnya menangkap Bas dengan robotnya. Di daratan, Izzy dan kawan-kawan segera pergi menyelamatkan Bas dengan menggunakan alat teleport milik pasukan Zerg yang sempat ditempelkan ke pesawat Izzy. Kembali ke pesawat Zerg, Bas tua segera menjalankan mesin waktu. Tapi Sox versi rusak melumpuhkan Bas tua dan memilih menyelamatkan Bas muda. Setelah itu, Bas pergi ke kokpit untuk memulai penghancuran diri. Tapi ternyata Bas tua sudah berada di sana dengan menggunakan robot Zerg dan menghancurkan Sox rusak. Izzy dan kawan-kawan sudah sampai. Izzy dan Sox pergi mencari Bas, sedangkan Darby dan Morrison memasang jebakan. Come on. A shortcut back. Di kokpit, Bas bertarung melawan Zerg untuk memperebutkan bahan bakar kristal. Izzy pun datang. Dia segera menyelamatkan Bas di ruang kokpit dengan menyeberang melewati ruang angkasa. Bas dan Zerg masih bertarung dengan sengit, hingga akhirnya Bas tertangkap dan Zerg mematikan hitungan penghancuran diri. Saat Bas tertangkap, ternyata Izzy sudah sampai dan melempar senjata Bas, yang membuat Bas berhasil kabur. Bas menyalakan penghancuran diri dan segera kabur dengan alat teleport. Darby dan Morrison juga berhasil memasang perangkap yang membuat anak buah Zerg hancur. Mereka semua segera pergi dari sana, tapi pesawat Zerg sudah meledak duluan. Bas pun terpental keluar pesawat, tapi beruntung dia terpental di pesawat kecil dan segera memasukkan kristal agar pesawat bisa menyala. Saat akan pergi, ternyata Zerg masih hidup dan mengambil kristal milik Bas. Dengan terpaksa, akhirnya Bas melontarkan diri dan menembak bahan bakar kristal yang membuat Zerg tewas, dan kristal pun juga ikut hancur. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat mendarat, walaupun mengalami beberapa masalah karena pesawat Izzy tidak mau menyala karena tidak ada bahan bakar kristal. I think so. Buzz! Bas dan lainnya akhirnya ditangkap oleh komandan. Bukannya dipenjara, komandan malah mengangkat Bas menjadi Space Ranger lagi dan memberi Bas pasukan yang terlatih. Tapi Bas lebih memilih Izzy dan kawan-kawan. Di akhir film, diperlihatkan Bas dan lainnya sudah resmi menjadi Space Ranger. Mereka semua segera pergi ke pesawat untuk melakukan misi. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Lightyear yang menurut saya film ini sangat bagus. Tapi sayangnya film ini tidak tayang di Indonesia dikarenakan ada adegan LGBT-nya. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.